Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Ini kayak suara-suara belum makan semua ya. Saya bersyukur saudara kesempatan pagi hari ini boleh ada di tengah jemaat GKI PIK. Saya perkenalkan diri sejenak, nama saya Albert Kurniawan. Saya sekarang ini sedang melayani sebagai lead pastor di GKI Singapura. Saudara, kalau ini masa-masa Natal biasanya masa liburan, kalau saudara datang ke Singapura dalam rangka studi atau lagi berobat atau lagi liburan, spend waktu di sana dan lewat hari Minggu, saudara saya mengundang untuk saudara boleh bersama-sama ibadah di GKI Singapura. Saudara, itu saja perkenalan singkat dari saya. Saya bersyukur sekali lagi karena pengurus di tempat ini serta rohaniwan mengundang saya untuk boleh kita belajar bersama-sama di momen Advent yang keempat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama dari Lukas pasal 2, saudara, awalnya pada waktu gereja mengkontak saya, ayat yang diberikan kepada saya itu Lukas pasal 2. Jadi beberapa hari yang lalu saya cukup kaget ketika melihat story dari GKI PIK, ternyata ayatnya lain saudara. Ayatnya lain. Karena 2000 tahun yang lalu saudara, Yesus itu ada di Kana ternyata ada di seberang. Saya pikir ada di Israel, ternyata di seberang saudara ya. Itu air diubah jadi anggur. Saya tidak punya kemampuan untuk mengubah naskah saya dalam waktu semalam. Jadi saya minta maaf saudara, saya tidak bisa mengkhotbahkan ayat yang dimaksud, ayat yang dituju. Tapi saya rindu apa yang saya bagikan melalui perenungan tentang gembala, ini boleh lagi menggairahkan kita, menghidupkan kita lagi untuk hidup di dalam kebenaran Injil Tuhan. Saudara, maka dari itu saya mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan Lukas pasal 2, bagian yang saya rasa tidak ada di antara kita kalau kita adalah orang Kristen yang sudah lebih dari 1 tahun, tidak ada dari kita yang tidak tahu cerita gembala. Tapi biarlah doa saya, sekalipun ini cerita yang berulang-ulang tiap tahun kita dengar, sekali lagi boleh mengubahkan kehidupan kita. Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan bersama-sama, kita baca silih berganti, saudara membaca yang berwarna hijau, saya berwarna putih. Demikian bunyi firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Demikian jawab pembacaan kita pada pagi siang hari ini. Saudara, seorang model yang bernama Hang Myoku, dia meniti karirnya masuk dalam dunia permodelan itu di negara yang bernama Korea. Saudara, pada waktu dia menjadi seorang model menuai beberapa hal positif. Dia memiliki fans yang cukup banyak di zamannya. Saudara, pada waktu dia menjadi seorang model di Korea, dia mengambil keputusan untuk menjalani operasi plastik yang pertama. Ternyata apa yang dia lakukan itu menuai hal yang lebih positif lagi, mendapatkan lebih banyak pujian, lebih banyak penerimaan dari para fansnya. Nah, ternyata saudara, operasi plastik yang pertama dilakukan membuat dia terobsesi untuk melakukannya yang kedua dan seterusnya. Cuma rupanya pada waktu dia bertemu dengan dokter operasi plastik, dokter itu menolak untuk mengoperasi dia kali kedua. Sehingga dia mengambil keputusan saudara, dia mencari pasar gelap, dia mencari sebotol silikon, dia suntikan sendiri silikon itu 1 botol penuh ke wajahnya. Dan entah apa yang ada di dalam pikiran si Myoku ini, dia juga menambahkan minyak goreng saudara untuk disuntikan ke mukanya. Alhasil muka yang cantik seperti ini berubah saudara, menjadi hancur berantakan. Sampai saudara di dalam saya membaca artikel ini, anak-anak ketika berjumpa dengan Myoku, dia menyebutnya ibu ini sebagai kipas angin karena kepalanya gede, badannya kecil. Saudara, akhirnya ketika dia mengalami kecelakaan ini, menggerakkan warga Korea untuk mendonasikan sejumlah uang sehingga dia menghadapi dan menjalani
paling tidak 10 kali operasi untuk mengeluarkan 60 miligram silikon di mukanya dan minyak goreng itu. Tapi ternyata operasi itu juga tidak bisa menyelamatkan mukanya seperti yang dahulu. Saudara, apa yang terjadi sama Hang Myoku ini, kita berpikir bahwa masa mungkin sih manusia melakukan itu? Saya harus katakan saudara, yang menggerakkan, yang menjadi motivasi seorang Myoku rela menjalani itu, karena di dalam dirinya ada sebuah kebutuhan yang kita sebut sebagai kebutuhan eksistensial. Untuk dirinya merasa dihargai, orang merasa diterima, orang merasa disanjung ketika dia melakukan serangkaian aktivitas ataupun perbuatan tertentu. Saudara, hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita pun adalah manusia yang ingin diterima, ingin diakui, ingin dihargai oleh sesama kita. Mungkin tidak jarang di antara kita, saya yakin dan pasti tidak melakukan seperti yang Myoku lakukan. Tapi kita melakukannya dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita berpikir sumber kebahagiaan saya itu terletak ketika saya memegang iPhone 17 Pro Max. Saya merasa bahwa ketika saya itu mendapatkan pujian orang ketika saya bisa mengendarai brand kendaraan merek tertentu. Sehingga saudara, yang terjadi kita senantiasa hati kita begitu haus, kita begitu lapar untuk terus mencari pengakuan, untuk mencari pujian, untuk mencari penghargaan dari manusia sekitarnya. Dan saya harus katakan, kita tidak akan pernah dipuaskan oleh itu semua. Dan tidak kebetulan saudara, berita pagi hari ini saya akan sampaikan berkaitan dengan Natal disampaikan kepada gembala. Saudara, kenapa saya pada waktu mempersiapkan bagian ini bertanya, pernahkah saudara berpikir kenapa sih kok sosok gembala? Saya boleh dibantu? Nggak bisa di next? Pernahkah saudara berpikir bahwa kenapa sih berita pertama itu Natal disampaikannya kepada gembala? Kenapa bukan pada raja yang adalah orang yang berpengaruh zaman itu? Kenapa bukan pada orang Farisi? Mereka memiliki posisi yang valid, diakui oleh masyarakat zaman itu. Kenapa gembala? Saudara, apakah kebetulan, pertanyaan saya, ketika berita Natal itu setelah didengar oleh Maria dan Yusuf, maka kelompok pertama itu adalah gembala. Nah saudara, rupanya pada waktu saya menyelidiki lebih dalam, pertanyaan mengapa gembala itu membawa kita untuk melihat bahwa Natal itu menjawab dua jeritan manusia yang terdalam. Yang saya sebut sebagai masalah fundamental dan masalah eksistensial. Saya jelaskan sejenak saudara apa yang dimaksud dengan masalah fundamental dan eksistensial. Saudara, semua manusia itu memiliki dua problem ini. Masalah fundamental manusia berkaitan dengan yang namanya kematian, penderitaan, dan dosa. Dan anyway, semua agama sedang membicarakan ketiga hal ini. Memberikan solusi yang berbeda-beda, tidak ada saudara yang namanya agama itu sama. Nah saudara, bukan hanya kita memiliki masalah yang berkaitan dengan fundamental, kematian, penderitaan, dan dosa, kita juga memiliki masalah eksistensial yang berkaitan dengan penerimaan, keberhargaan, kekosongan hidup, pengampunan, dan lain sebagainya. Saudara, maka dari itu berita Natal itu disampaikan kepada gembala karena berkaitan dua masalah ini dijawab. Sehingga singkatnya saya ingin katakan, kelahiran Yesus ke dalam dunia itu membereskan dua masalah ini sekaligus. Masalah kematian, penderitaan, dan dosa dibereskan oleh Yesus yang kita kenal dengan karya Injil yang dijelaskan lewat kematian dan kebangkitan Dia. Dan masalah eksistensial itu berkaitan dengan kehadiran Yesus datang ke dalam dunia, salah satu bentuknya disampaikan kepada gembala. Saudara, kita berandai-andai saja saudara. Andaikan Yesus itu lahirnya dalam kondisi seperti ini. Dia lahir di istana yang megah, ada ratu dan raja menggunakan kemegahan pakaian dan juga dilengkapi dengan kemilau dari mahkota yang mereka pakai.
Yesus terbaringnya tidak di palungan tetapi ranjang kecil mungil yang dibentuk dengan cantik, dihias dengan indah. Pertanyaan saya, kalau Yesus lahir dalam kondisi seperti ini, apakah gembala mau datang enggak untuk menjumpai bayi Yesus? Saya yakin saudara, jawaban dari pertanyaan itu adalah tidak. Absolutely not. Consider aja saya rasa gembala enggak. Kenapa saudara? Karena mereka tahu siapa diri mereka. Itu sebabnya saudara, Yesus memilih konteks palungan untuk menyampaikan berita Natal atau berita Injil itu kepada gembala. Karena palungan itu erat dengan kehidupan gembala. Saudara, palungan itu adalah tempat makanan ternak. Biasa gembala itu memberi makan domba-dombanya, kalau tidak dibawa ke padang, ada di kandang, maka di sanalah palungan. Tempat dibaringkannya jerami, tempat dibaringkannya ada rumput-rumputan di sana. Dan saudara, jika Yesus tidak menggunakan konteks palungan, maka gembala tidak akan menyambut Sang Juru Selamat. Saudara, kita perlu tahu lebih dalam sedikit tentang profil gembala domba itu seperti apa. Saudara, yang pertama, mereka itu adalah ternyata golongan status sosial rendah. Mereka pekerja kasar. Mereka erat hidupnya dengan yang namanya kekerasan dan juga hidup yang penuh dengan kekotoran. Artinya kalau saya boleh bilang pekerjaan gembala zaman itu gak diincar orang lah. Kalau kamu gak punya kerjaan ya kerja kasar, ya itulah salah satunya adalah menjaga kawanan domba. Saudara, yang kedua, mereka bukan hanya sekedar kelas sosial bawah, tetapi yang kedua adalah mereka ini tidak dipercaya saudara perkataannya. Sehingga kalau mereka menjadi saksi di pengadilan, perkataan mereka itu tidak bisa valid. Jadi kalau andaikan saudara dia saksi mata atas sebuah kejadian pembunuhan, maka dia tidak mungkin bisa bersaksi. Jadi mungkin yang memimpin pengadilan itu akan mengatakan, profilmu apa? Kerjaanmu apa? Gembala. Oh, nggak usah didengar, mesti omongannya bohong. Dan yang ketiga saudara, mereka itu dianggap najis, mereka sulit untuk beribadah atau mendapatkan akses untuk bisa ke sinagog atau bait Allah. Karena mereka berbulan-bulan itu tidak berganti pakaian sehingga mereka dicap tidak halal. Kamu kotor, kamu najis, kamu tidak layak datang menghadap Allah Yahweh. Kurang lebih seperti itu. Saudara, ketika kita tahu profil gembala yang demikian adanya, apakah saudara tidak bertanya, kenapa Allah sengaja menceritakan Injilnya pertama-tama kepada gembala? Bukan posisi terpandang, bukan posisi yang dihargai, bukan posisi yang punya pengaruh besar. Bahkan ironisnya perkataan mereka tidak bisa dipercaya. Menarik sekali, itulah yang Injil katakan kepada setiap kita. Itulah semangat Injil. Injil itu bukan meraih mereka yang layak, tapi menggapai mereka yang tidak berharga. Yesus datang bukan menyelamatkan orang benar, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, dia datang mencari orang yang berdosa, yang terhilang dicari, yang tidak berpengharapan ditolong, dan mereka yang tidak punya tujuan diselamatkan. Saudara, itu yang saya mau katakan, bukankah melalui Injil kita diingatkan bersama-sama Yesus menggapai setiap kita. Kita orang yang berdosa, karena dosa itu kita penuh dengan kejijikan di mata Dia. Kalau Yesaya menggambarkan kesalehanmu dan kesalehanku itu bak kain kotor. Bahasa Indonesia memperhalus kain kotor. Tapi saudara tahu bahasa aslinya? Maaf, saya menggunakan agak menjijikan, kain yang bekas menstruasinya wanita. Itu kesalahan kita saudara. Apalagi dosa kita. Saudara, tetapi engkau dan saya tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Gambaran bagaimana Natal diberitakan kepada gembala mengingatkan bahwa kita yang menjijikkan itu dijangkau oleh Dia. Kita yang tidak layak itu dilayakkan oleh Dia.
Dan berita itu disampaikan kepada gembala dengan sebuah kalimat yang dinantikan saudara ribuan tahun. Hari ini dikatakan kepada gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, saya sengaja tampilkan terjemahan ESV di sana. Kenapa? Karena rupanya bahasa Indonesia menghilangkan satu kata yang penting, yaitu apa? Good news, atau kita kenal dengan istilah Injil. Harusnya saudara, terjemahan yang lebih tepat dari LAI, aku memberitakan Injil yang adalah kesukaan besar. Saudara bayangkan, bagaimana mungkin cerita yang besar, sebuah berita untuk seluruh bangsa diberitakan kepada kaum yang tidak bisa dipercaya perkataannya. Itulah yang tadi saya katakan, itulah semangat dari Injil. Bagaimana Yesus menggapai setiap kita yang berdosa. So berita itu dilanjutkan saudara di dalam ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, pada waktu saudara membaca ini, saudara harus punya perspektif secara luas bahwa sebelum kisah Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Israel menghadapi 400 tahun masa kegelapan. Allah tidak berbicara melalui siapapun dan dengan cara apapun. Dan kalau balik lagi saudara lebih jauh lagi pada waktu kisah Adam dan Hawa, pada waktu Adam dan Hawa mengambil keputusan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wanita dengan keturunanmu ular. Dari sana saudara, Injil itu digenapi dari ayat pasal 2 ayat yang ke-11. Jadi pada waktu Yesus Kristus lahir di palungan, itu berita yang sudah dinanti saudara ribuan tahun. Dari sejak perjanjian lama Allah terus mengutus nabi-nabinya, memberitakan adanya sebuah harapan di masa yang akan datang. Dan harapan itu digenapi lewat berita ini saudara. Jadi penantian yang sangat panjang sekali dengan proses yang tidak mudah. Dan pada akhirnya berita itu disampaikan. Dan saudara tidak disampaikan hanya sekadar ayat 11, dilanjutkan ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Saudara lihat, malaikat mengatakan tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Saudara, saya mau tanya, lampin itu apa? Lampion ngerti ya? Gak ada hubungan saudara ya, tinggal tambah O aja tapi artinya beda banget. Saudara, lampin itu adalah kain yang dipakai untuk menghangatkan ternak ketika kedinginan atau ketika musim dingin tiba. So lihat ya, tandanya adalah dibungkus kain lampin, terbaringnya di palungan. Kalau tandanya diganti begini, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain sutra yang mahal dan terbaring di ranjang yang mewah. Pertanyaannya, kalau tandanya kayak gitu gembala datang gak? Gak bakal. So lihat ya, Tuhan di sorga sengaja menggunakan tanda palungan dan kain lampin sebagai bentuk dia welcome terhadap gembala. Tuhan tahu bahwa gembala itu adalah manusia yang tidak dihargai, manusia yang ditolak, manusia yang dihina, manusia yang dipinggirkan. Tetapi bagian ini ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa Allah menyambut mereka. Dan bahkan sudah dilanjutkan dengan satu kata, dan tiba-tiba tampaklah. Belum sempat mereka mencerna ayat 12, muncul di depan mereka paduan suara malaikat yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, pemandangan tentang paduan suara malaikat itu gak banyak tokoh Alkitab bisa mengalami hal itu. Saudara, Yakub itu punya mimpi ketemu malaikat, tapi malaikatnya naik turun. Bukan paduan suara malaikat.
Saudara, saya hanya mengingat kisah tentang paduan suara malaikat itu terjadi. Ini pertama. Dan yang kedua adalah nanti di Wahyu, pada waktu dia datang kedua kalinya, malaikat di surga itu memuji dia bersama dengan 24 tua-tua. Selain itu tidak ada lagi, saudara. Orang yang terhina, orang yang terpinggirkan, mendapatkan berita yang luar biasa, mendapatkan pemandangan yang begitu spektakuler. Saudara, sampai di sini saya mengajak kita berefleksi sejenak. Saudara, setiap kita, saya tidak tahu bagaimana hari ini kita menata hidup kita. Mungkin kita, saudara, didorong oleh satu keinginan dalam hati yang tidak pernah berhenti. Kita ingin membuktikan kepada keluarga kita bahwa saya hari ini tidak sama dengan saya yang dulu waktu kecil. Kita ingin menunjukkan kepada mereka saya sudah mencapai certain level tertentu. Supaya kita mendapatkan pujian dan pengakuan mereka, yes, you are great. Permisi tanya, saudara, capek enggak hidup kayak gitu? Capek. Capek, saudara. Kita digas terus hidupnya. Gak boleh underperform, terus top perform. Supaya membuktikan, kamu lihat saya berhasil. Atau mungkin saudara memiliki pergumulan lain. Kita itu ketika lihat iPhone 17 itu di Singapura, saudara ya, MRT itu semua iklannya banyak tuh, Pro Max 17 di mana-mana, warnanya kelar-kelir, warna-warni. Saudara mulai lihat, andaikan aku punya itu. Aku pengen diterima oleh teman-temanku. Karena teman-temanku selalu menghina aku karena aku menggunakan HP Android. Saya Android Vivo, saudara, Vivo lagi. Kita merasa bahwa kebahagiaan kita harus memiliki barang itu baru saya bisa diterima. Capek enggak, saudara? Hidup seperti itu. Nanti HP berganti, kita harus ganti lagi. Baju berganti, kita harus beli lagi. Hanya demi kita diterima, dihargai, dipuji. Terus saya ingin katakan, kalau hidup kita terus berkutat pada hal-hal materi seperti itu, kita merasa sumber keberhargaan saya, sumber kebahagiaan saya terletak pada benda-benda itu. Saya katakan, engkau tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Wanita yang tunggu di pinggir sumur, Yohanes pasal 4, sudah menunjukkannya. Kalau Yesus tidak berjumpa dengan dia, akan ada laki-laki yang ketujuh, saudara, yang jadi korban. Karena laki-laki yang bersama dengan dia adalah laki-laki yang keenam. Dia mengisi kekosongan hidupnya dengan kehadiran manusia lain. Saudara, idols itu memiliki satu sifat yang mengerikan. Dia craving, saudara. Dia tidak akan pernah puas. Karena ciptaan tidak akan pernah memuaskan hatimu. Maka dari itu, saudara, bagi kita mungkin yang baru datang ke gereja, kamu tidak pernah dengar nama Yesus. Saya ingin memberitakan Yesus itu kepadamu. Atau yang mungkin nonton video ini, ada di antara kamu yang merasa dirimu tidak berharga, ditolak manusia, dibuang oleh keluarga. Hari ini saya mau katakan Yesus mengasihimu dengan sangat dalam. Dia sengaja lahir ke dalam dunia dalam kesederhanaan, tidak kemewahan. Dia sengaja mencari yang betul-betul rendah, padahal dia bisa pilih tempat yang lebih baik. Dan itu semua dilakukan untuk menggapai engkau. Hari ini kita yang sudah percaya pada Kristus, saudara. Tapi saudara masih menaruh harap pada hal-hal materi. Saya bukan bilang kalau gitu kita nggak usah beli HP, bukan itu, saudara. Kalau kita menaruh sumber kebahagiaan, sumber keberhargaan, dan sumber kebanggaan kita pada hal-hal materi itu, ayo kita bertobat sama-sama.
Saudara, saya tadi duduk di sana lagu sebelum firman. Sungguh saya nggak berani. Lagu itu begitu indah, tetapi sekaligus menohok hati saya. Karena seringkali jujur kita ngomong saudara, mengikut Yesus is it your like, your favorite? Betul saudara? Mengikut Yesus adalah kesukaanku, mengiring Tuhan adalah kehidupanku. Kadang jujur ya saudara, kita itu taruh Tuhan itu kayak mesin ATM lah, kita bukan taruh Tuhan. Kita perlakukan Tuhan kayak ke mesin ATM. Saudara kapan saudara ke mesin ATM? Tiap hari? Enggak lah, kalau butuh duit kan, baru kita cari. Kita memperlakukan dia seperti itu. Sehingga ketika kita menjalani keseharian kita, ketika kita bangun pagi melek tek gitu ya. Mungkin saudara yang kita pikirkan pertama apa? Tugas kantor gimana ya? Hari ini to-do list-nya apa ya? Wah saya harus olahraga, saya harus ini. Kita tidak mencari Tuhan apa yang mau aku kerjakan. Setiap kita saudara sudah mengalami penebusan itu dengan luar biasa. Tapi seringkali apa yang dia mau gak jadi kemauanku. Kesenanganku itu bukan menyenangkan dia. Tapi bagaimana menonjolkan akunya. So kita lanjut. Saudara, setelah gembala itu merasakan berita yang begitu menggelegar dan besar, apa yang menjadi respon mereka? Saudara, yang pertama yang menjadi respon mereka dikatakan saudara di dalam ayat 15 dan 16, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang telah diberitahukan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Pertanyaan saya, saudara, kenapa mereka cepat-cepat? Saudara, orang Singapura itu suka cepat-cepat. Kalau jalan itu gak bisa slow gini, gak bisa saudara. Jalannya cepat gini. Jalannya cepat banget saudara. Pertanyaan, mereka kan bukan orang Singapura saudara ya. Kenapa mereka cepat-cepat? Selama ini baca gak pernah mikir sih Pak. Iya kok baru mikir ya, kenapa mereka cepat-cepat? Karena malaikat Tuhan sebelum naik dibilang, hei ada promo, makanya cepetan, 1 jam lagi habis gitu. Saudara, apa jawaban dari cepat-cepat ini? Mau tidak mau saudara, saya menafsirkan dan melihat. Mereka begitu antusias berjumpa dengan bayi Yesus. Hari ini saudara, kapan terakhir saudara antusias mau ketemu Tuhan? Apakah hari ini ketika hari Minggu tiba tanggal 21 Desember, saudara gini, aduh minggu lagi harus ke gereja. Saudara, kapan terakhir saudara itu antusias berjumpa dengan Tuhan? Jangan-jangan saudara ya, kita sudah lupa momen itu karena sudah terlalu lama. Kita cuma memandangnya jadi orang Kristen harus ini, harus ini, harus ini. Tapi kita lupakan aspek kehausan. Harusnya saya haus ketemu Tuhan kayak rusa merindukan air. Harusnya saya haus membaca firman-Nya, bukan hanya sekadar harus. Gembala ketika mendengarkan berita Natal itu, mereka cepat-cepat berangkat karena mereka antusias melihat bayi itu. Saudara, yang kedua dan yang terakhir, maka dikatakan saudara ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara, jelas respon yang kedua adalah gembala menjadi pribadi yang berbeda. Sebelum mereka berjumpa dengan berita Natal atau berita Injil itu, mereka hidup mungkin dalam sebuah pemikiran bahwa ya hidupku gak akan pernah naik lah. Hidupku akan begini terus karena aku sosial rendah, aku dibuang, aku dipinggirkan. Tapi setelah berjumpa dengan bayi Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan mereka memuliakan Tuhan. Mereka tidak lagi menjadikan hidup mereka fokus center. Tapi sekarang mereka pulang dari tempat itu, mereka memuji Allah. Mereka memuliakan Allah karena ternyata berita itu benar.
Saudara, berapa banyak di antara kita yang melupakan aspek memuliakan Allah. Kita tahu saudara, saya yakin semua orang Kristen kalau ditanya apa tujuan hidupmu? Memuliakan Allah. Tapi pada waktu kita korek hati kita, seberapa jauh saudara gap antara saya memuliakan Allah dan saya memuliakan diri saya sendiri. Kadang saudara ya, kita gak pernah mikir kok bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Coba kita perlu bertanya, saudara, ketika kita misalnya liburan tahun ini kita mau kemana? Tahun lalu udah ke Swiss, katanya Swiss indah saudara ya. Tahun ini kemana ya? Asia deh, karena cuannya dari company kurang bagus jadi kita liburannya jangan mahal-mahal. Kita sekarang ke Asia. Asia kemana? Yang lebih bersahabat dengan dompet katanya Bangkok saudara. Saudara, di tengah saudara memilih destinasi, saudara pernah gak sih bergumul, tanya juga, bawa dalam doa sama Tuhan, Tuhan ketika saya berlibur ke Bangkok, Tuhan ada agenda apa ya? Yang kira-kira saya bisa, Tuhan pakai aku menjadi instrumen, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan lidah Tuhan, untuk aku bisa membawakan Injil itu, entah caranya bagaimana. Maaf kadang kayaknya enggak ya saudara ya. Yang kita pikirin pertama budget. Tiket mana yang murah, hotel mana yang bagus tapi murah. Kalau Kristus adalah pusat dalam hidup kita, maka seharusnya apapun yang kita lakukan berpusat pada Dia. Karena engkau dan saya diselamatkan bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba yang mahal. Artinya engkau dan saya dibeli dengan sebuah purpose tertentu. Nah, kita perlu dengan intensional memikirkannya. Tuhan, kalau aku pindah kerjaan, apakah itu memuliakan Tuhan? Tuhan, ketika aku berdoa ingin promosi, apa dampaknya bagi kerajaan Allah? Sehingga yang jadi agenda dia itu agendaku, saudara. Sekali lagi saya bukan bilang bahwa saudara semua harus jadi pendeta, bukan. Saya yakin Tuhan memanggil engkau untuk juga terjun di marketplace. Gak usah muluk-muluk saudara kita ngomong memberitakan Injil. Kita peduli gak sih dengan kolega-kolega kita, kolega-kolega kita yang bukan anak Tuhan dan kita dipertemukan dengan mereka. Terbersitkah untuk kita berpikir, how to proclaim the good news for them. Saudara, saya memikirkan bentuk kita memuliakan Tuhan harusnya menjadi sebuah respon yang kita lakukan itu lebih daripada gembala, saudara. Kenapa saya katakan melampaui gembala? Karena engkau dan saya sudah mengalami yang namanya kuasa Injil, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitan Dia yang menunjukkan bahwa kita punya harapan di dalam Dia. Saudara, gembala itu waktu dengar berita Injil itu mereka antusias, tapi mereka tidak pernah tahu saudara tentang kisah kematian dan kebangkitan. Mereka belum mengalaminya. Mereka pulang dari Bethlehem itu, mereka dengan sukacita mereka memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita saudara adalah orang-orang yang hidup setelah Yesus mati, bangkit dan juga naik ke surga. Harusnya kita saudara menunjukkan satu respon yang lebih baik. Tetapi engkau dan saya seringkali tidak mampu karena diri kita begitu berdosa dan menjijikkan. Maka kita hanya ditopang oleh kuasa Roh Kudus di dalam hati kita yang memampukan untuk kita maju dan move forward. Surah Injil itu bukan hanya menyelamatkan mereka dari unbeliever jadi believer. Tapi seharusnya Injil itu kita hidupi setiap hari. Sehingga hidup kita terpancar. Kristus itu hidup. Sehingga saudara sebagai penutup respon bagaimana kita memuliakan Tuhan. Yang pertama saudara, mari bagikan kabar baik itu kepada mereka. Terutama mereka yang mungkin lesu,
mereka yang merasa diri gak berharga, mereka yang merasa diri harus melakukan ini dan itu untuk mendapatkan pengakuan manusia, kita sampaikan berita itu kepada mereka. Bahwa ada pribadi yang mengasihimu tanpa syarat, unconditional love. Saudara, kita perlu beritakan itu. Karena setiap mereka yang mencari pemuasan kehausan mereka dari materi, tidak akan pernah berujung. Tidak akan pernah berujung. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk membagikan kabar baik itu, melihat konteksnya dia. Saudara, begini, saya recap sedikit. Saudara, kenapa sih Yesus itu menggunakan palungan sama kain lampin? Karena disampaikannya kepada gembala. Gembala itu erat sekali dengan dua benda tersebut. Kalau mungkin waktu itu Tuhan Yesus ingin memperkenalkannya kepada ekonom, maka Tuhan Yesus mungkin pakai kata-kata saham, kripto kepada mereka. Saudara, artinya kamu gak bisa saudara memberitakan Injil gini, percaya Tuhan gak? Gak percaya Tuhan masuk neraka loh. Gak kayak gitulah saudara cara mainnya lah. Kita perlu menjalin persahabatan, perlu menjalin komunikasi. Saudara, ketika saya bercakap-cakap dengan orang unbeliever, ketika saya notice, oh dia unbeliever, mulai saudara berdoa dalam hati, Tuhan, kalau ada kesempatan Injil diberitakan, saya bisa bangun jembatan, Tuhan make it happen. Involve me there. Libatkan aku di sana Tuhan. Sehingga pada waktu kita ngobrol itu kita pikiran di sini itu bukan cuan. Bukan itu saudara, boleh gak pikir cuan? Ya boleh. Tetapi bukan itu fokus utamanya. Sehingga kita mulai mikirin, wah ini saya ketemunya sama dokter yang tidak percaya Tuhan. Saya harus bangun jembatan apa ya? Saudara, kepada nelayan, Yesus menggunakan perumpamaan penjala manusia, penjala ikan. Kepada wanita Samaria, Tuhan maksudnya juga lewat air. Kepada orang-orang Farisi, Tuhan maksudnya lewat law. Saudara lihat ya, bagaimana metode-metode penginjilan itu pada akhirnya berbeda-beda. Maka saya setuju sekali, tidak bisa saudara memberitakan Injil hanya dengan satu metode. Gak akan pernah mungkin. Kalau kita lakukan berarti kita sedang memaksakan orang tersebut tidak secara manusiawi. Saudara, mari, kalau Yesus lahir di palungan dan kain lampin, kenapa kita gak juga menggunakan palungan dan kain lampin itu? Karena bukan kebetulan saudara, Yesus adalah Allah Maha Kuasa, omnipoten. Dia manusia pertama yang bisa pilih lahir di mana, keluarganya siapa. Di antara itu semua, dia pilih sengaja palungan dan kain lampin. Sebagai bentuk dia menjangkau gembala. Saudara, mari saya mengundang setiap kita. Di luar sana banyak orang mengalami masalah fundamental dan masalah eksistensial. Dan kita punya jawaban untuk dua masalah tersebut, yaitu Jesus. So make it happen, make it true. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus dan juga karya Injil Tuhan. Mari kita berdoa.